jadi dan yang penting adalah melaksanakannya dengan baik. sebab Kau Tuhan berkuasa atasku. Halo teman-teman, salam kenal, salam jumpa dengan Kak Nuni. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami dengan berbagai-bagai kebaikan, kemurahan. Hidup kami dijagai Tuhan dari sakit penyakit atau dari segala bahaya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau bersama belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, sehingga kami boleh membuka hati, membuka pikiran, dan menerima kebenaran firman-Mu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak nih ya, harapan Bapak untuk generasi muda Indonesia Pak. Ini dia nih. Milenials, sekali lagi ini kompetisi sangat ketat. Ya. Persaingan juga sangat sengit sekali. Oleh sebab itu ke depan dibutuhkan anak-anak muda yang tangguh, yang tahan banting, yang mau bekerja keras. Selain mereka memiliki inovasi yang baik dan kreativitas yang baik, kita perlu yang ini sehingga produktivitas bangsa ini betul-betul naik dan muncul. Ini adalah membangun sebuah karakter sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Mental untuk bersaingnya itu Pak, harus dibangun. Sekarang kita mau bersama-sama membuka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita mau membaca dari kitab Markus 8 ayat 11 sampai 13. Teman-teman yang belum menyiapkan Alkitab bisa ambil lebih dulu. Dan yang sudah, mari silakan buka dari Markus 8 ayat 11 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Markus 8 ayat 11 sampai 13 dengan judul perikop, orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia, dalam hal ini Yesus, dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Itulah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ayat yang kita baca hari ini itu mengungkapkan bagaimana orang-orang Farisi, mereka sebenarnya sudah ada saat Tuhan Yesus mengadakan berbagai mukjizat. Saat Tuhan Yesus menolong orang buta untuk bisa melihat, saat Tuhan Yesus menolong orang-orang yang lumpuh untuk bisa berjalan, mereka ada di sana. Tetapi sampai saat itu pun mereka masih meminta tanda. Kenapa mereka meminta tanda? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini apa sih yang menjadi respon Tuhan? Tuhan Yesus tidak menegur mereka, tapi di situ baru kali ini Kak Nuning menemukan dalam pembacaan Alkitab adalah bahwa Tuhan Yesus mengeluh. Tuhan Yesus mengeluh dan berkata dalam hatinya, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Lalu sesudah itu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan bertolak ke seberang. Teman-teman, sangat jarang Tuhan Yesus itu ketika didatangi dan seseorang meminta bantuan, Tuhan Yesus meninggalkan mereka atau bahkan mengeluarkan mereka. Tapi
Nyatanya di dalam pembacaan kita hari ini kita menemukan Tuhan Yesus mengeluh, lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Kenapa? Yang pertama adalah karena orang-orang ini tidak menggunakan kesempatan yang diberikan pada mereka dengan baik. Mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat bukti, tetapi mereka masih tidak percaya. Mereka masih saja hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama mereka, dalam segala pemikiran-pemikiran mereka, cara pandang dan laku hidup mereka. Akhirnya mereka ditinggalkan dan tidak dapat bukti apa-apa, tidak dapat mujizat apa-apa. Ada hal yang hampir sama dengan itu adalah mengenai kesempatan. Kesempatan itu kadang-kala datang tanpa kita bisa meminta. Benar nggak sih konfirmasi ini adalah satu kesempatan yang bisa membuat aku menjadi lebih baik. Kesempatan dia datang aja gitu. Kemudian tinggal bagian kita. Kita mau percaya, kita mau ambil, atau kita mau lewatkan. Karena kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali. Apa yang sudah kita lewatkan nggak bisa diulang lagi. Bahkan setiap waktu yang sudah kita gunakan itu nggak akan pernah kembali lagi. Dia akan sia-sia pergi. Jadi sekarang balik ke kita. Kalau teman-teman di rumah selama pandemi ini apa aja sih yang udah kalian lakukan? Pasti banyak hal yang sudah berubah. Kalau dulunya teman-teman pergi ke sekolah untuk belajar, semasa pandemi teman-teman belajar dari rumah. Kalau dulu ketemu muka gurunya yang galak atau yang serem atau mungkin sering diganggu teman, tapi hari-hari ini teman-teman bisa belajar dengan situasi yang lebih nyaman di rumah aja. Yang paling gangguannya dari emak-emak kalian yang berdaster itu. Atau yang paling bikin kalian kedistrak adalah apa yang ada di HP kalian yang kalian pakai untuk belajar. Mungkin fitur-fitur terbaru atau mungkin juga game-game yang belum kalian selesaikan. Cuman hari ini kita mau mengingat lagi apa sih kebiasaan-kebiasaan kita selama pandemi yang itu lebih bermanfaat buat kita. Kita tahulah kebiasaan untuk menjaga kesehatan itu menjadi kebiasaan baru yang jelas aja bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu kebiasaan apa lagi? Kalau misalnya habis kalian sekolah, kalian terus ngapain? Apa kalian ngebantuin orang tua? Atau kalian baca buku? Atau kalian buka aplikasi-aplikasi belajar? Kursus-kursus online? Atau mabar? Kalian bisa chattingan dan ngajak teman-teman untuk main bareng. Gak apa-apa sih, asal kalian tahu waktunya. Teman-teman, tadi di awal video ini ada video yang menampilkan pesan Pak Jokowi, Presiden Indonesia, buat kita semua. Gak cuma buat bangsa Indonesia, tapi juga terus buat teman-teman semua, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Di situ ada apa aja sih? Ayo kita review lagi. Pesan-pesannya adalah yang pertama, di depan masa depan nanti, kompetisi yang ada akan sangat ketat. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kompetisinya akan sangat kuat. Persaingannya sengit, dan di sana yang dibutuhkan adalah anak-anak muda yang tangguh. Yang sekarang kalian masih remaja, di masa 5-10 tahun lagi kalian akan menjadi kaum muda yang memimpin bangsa ini. Kalau nggak mimpin bangsa ini, minimal kalian akan berjuang untuk menentukan masa depan dan kehidupan kalian nantinya. Nah, di masa yang akan datang nggak akan semudah yang sekarang, apalagi yang kemarin-kemarin. Apa yang ada di zaman Kak Nuning nggak akan lagi ada di zaman ini. Maksudnya adalah kemudahan-kemudahan. Kalau zaman dulu, misalnya nih, zaman Kak Nuning, orang kalau mau jualan ayam goreng, itu tinggal ayam gorengnya dimasak, terus dijual di warung, orang akan datang dan beli. Tapi di hari-hari ini aja, orang kalau cuma jualan ayam goreng, mungkin nggak akan terlalu banyak dilirik ke orang. Ayam goreng bikinan kita tuh harus diproses,
misalnya nggak cukup dengan resep bawang dan garam, tapi perlu juga misalnya pakai bumbu Korea, terus dikasih mozzarella, dibikin pedes kayak gitu, krimi-krimi gimana kayak gitu kan. Terus kemasannya pun juga harus cakep kayak gitu. Baru apa yang kita jual, ayam goreng yang dijual itu menarik pembeli dan ngehits. Nah, itu baru tentang ayam goreng. Lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lain? Lalu bagaimana dengan masa depan yang akan kalian hadapi nantinya? Kebayangkan itu bakal sesusah apa? Untuk itu, teman-teman nggak bisa dengan metode yang sama, tetapi kalian harus mau berubah. Kalian harus jadi orang-orang yang tangguh, seperti pesan tadi, anak muda yang tangguh, tahan banting, penuh kreativitas, inovasi, dan mau bekerja keras. Di masa depan nanti, masa yang ada adalah masa yang sengit persaingannya. Udah kebuka tentang persaingan-persaingan global, semakin luas orang-orang tenaga kerja dari luar akan mulai masuk Indonesia karena potensi ekonominya besar, potensi marketnya besar. Mereka akan berlomba-lomba buat ngebangun. Kalau hari ini mungkin yang jualan ayam goreng tadi masih tetangga sebelah kita, mungkin di ke depan ada orang-orang Taiwan, orang-orang Hong Kong, atau orang dari Inggris sana yang jualan di sebelah kalian, di sebelah rumah kalian. Kebayangkan kalian mau jual ayam goreng kayak apa lagi? Contohnya kayak gitu. Untuk itu gimana sih? Apa yang harus kita persiapkan? Hari ini kita harus mau berproses. Jangan seperti orang Farisi yang minta tanda dulu, minta bukti dulu baru mau percaya. Hari ini kalian bisa mulai menata kehidupan kalian, menata hari-hari kalian, menggunakan waktu-waktu kalian dengan lebih baik. Kalian bisa belajar lebih, misalnya kursus online, atau kalian bisa mentraining diri kalian, belajar ilmu hal-hal baru, misalnya yang dulunya nggak pernah belajar ngegambar, yang nggak pernah belajar desain, belajar ngedesain, atau buat apa aja. Isilah waktu-waktu kalian selama kalian masih ada banyak waktu di rumah dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika pandemi berakhir nanti, kalian bisa siap, tangguh dengan mentalitas yang oke. Mentalitas yang gimana? Yang suka bekerja keras, yang tahan banting. Tahan banting artinya jangan baperan. Kadang-kadang anak muda ketika dikasih masukan sedikit, ditegur sedikit, terus baper dan nggak mau melanjutin. Guys, itu udah hari-hari yang kemarin, tapi di ke depan kalau kalian masih punya kebiasaan seperti itu, kalian akan tergilas oleh zaman. Orang-orang di depan adalah orang-orang yang tahan banting. Mereka yang mengetahui tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka tahu bahwa setiap waktu yang harus mereka gunakan itu berguna untuk membawa mereka lebih dan lebih. Jadi, kalau ke depan, saya yakin kalau kalian cuma modal ijazah aja, kalian cuma modal sekolah di tempat yang bagus aja, atau kalian punya bakat yang hebat dalam menyanyi atau dalam create something kayak gitu, itu nggak akan cukup lagi. Kalian harus punya mental yang kuat, kalian harus punya karakter yang excellent, kalian harus tahan banting. Jadi mulai hari ini, ayo dong kita pertimbangkan lagi, kita evaluasi lagi. Selama ini kalian sudah ngapain aja? Selama ini waktu-waktu kalian pakai buat apa aja? Kalau 24 jam bisa dikalkulasi sebagai 100% waktu kalian hari itu, berapa persen yang kalian pakai untuk mengupgrade diri kalian? Berapa persen yang kalian pakai untuk membuat sesuatu yang baru? Berapa persen yang kalian pakai untuk berdampak bagi sekeliling kalian? Sehingga hari-hari ke depan, tahulah, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, seusai pandemi, kalian sudah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kalian suka bekerja keras, tangguh lagi, dan
tangguh lagi. Ya, gitu guys. Sama seperti orang Farisi tadi, kesempatan gak datang 2 kali. Jangan kebanyakan minta bukti dan akhirnya kalian melewatkan hari. Tapi yang harus kalian lakukan, bagaimana di hari-hari, kalau film Avengers bilangnya Endgame, hari-hari terakhir, dimana nanti kalian harus bertempur habis-habisan, hidup pekerjaan apa yang mau kalian raih. Walau sekarang mungkin kalian ngerasa itu kan masih jauh, ngapain mikirin tentang kerjaan, ngapain mikirin tentang masa depan. Hari ini aja kita masih sekolah aja masih susah, vaksin mungkin belum semuanya dapat kayak gitu. Tapi tahu kan guys, gunung tinggi itu nggak otomatis bisa dicapai. Kita nggak bisa mau naik ke Merapi tahu-tahu berada di puncaknya, tapi itu didaki dari bawah. Jalan nggak cuma 1-2 jam, itu butuh berjam-jam. Kadang bahkan ada yang menginap di sana. Begitu juga dengan masa depan kita. Masa depan nggak tiba-tiba kita pakai pintu kemana aja yang Doraemon yang kita buka dan kita sudah melompat ke masa depan. Bisa sih, tapi yakin dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini kita sudah siap untuk meraih masa depan itu. Jadi kalau kalian mau hari-hari ke depan kalian menjadi lebih bermakna, lebih cerah, dan kalian akan siap memasuki persaingan global, ayo kalian persiapkan dengan lebih baik. Karena masa depan kita adalah kumpulan dari semua pikiran kita hari ini, ucapan kita hari ini, aktivitas kita hari ini. Mulai dari bagaimana kita bersekolah, bagaimana bakat kita, bagaimana kita membangun kemauan yang keras, dan setiap tindakan yang kita ambil, dan terakhir untuk setiap keputusan yang tepat akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Gitu ya teman-teman, apa yang bisa Kak Bening bagikan hari ini. Walaupun kelihatan serem, jangan takut, dengan Allah yang besar. Kalau Tuhan sudah izinkan kita untuk tahu saat ini, untuk mempersiapkan tahun-tahun ke depan, kita bisa minta tunjukan Tuhan mulai hari ini. Karena ketika kita datang sama Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kerendahan jiwa, Tuhan mau untuk menolong kita. Tuhan akan menuntun kita di sepanjang jalan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan terbaik. Dan akhirnya 1-2 tahun, 10 atau 50 tahun lagi, kalian akan bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami diingatkan tentang masa depan yang menanti kehidupan kami, bukan masa depan yang mudah, bukan masa depan di mana kami bisa meraihnya dalam kemalasan kami, atau saat kami mager, atau saat kami bersenang-senang menghabiskan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang kurang berguna. Tolong kami ya Tuhan, berikan hati kami satu semangat untuk tumbuh menjadi anak-anak yang mau bekerja keras, anak-anak yang mau berjuang sekuat tenaga, dengan mentalitas tahan banting. Kami belajar untuk menciptakan, berinovasi, berkreasi, dan akhirnya kami menjadi anak-anak yang mampu bertahan, bahkan menang di masa yang akan datang. Kami mohonkan hikmat, kami mohonkan tuntunan-Mu, kami mohonkan penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai kami. Karena kami sadar kami tidak bisa jalan sendiri, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan menuntun dan menyertai hari-hari kami, bahkan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolong kami ya Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan, kini sampai selama-lamanya. Bersama yang percaya pada Tuhan Yesus dan yakin akan doa ini kita katakan, amin. Oke teman-teman, senang sudah berjumpa dengan kalian. Tetap semangat, jadi anak-anak muda yang tangguh,
tahan banting, dan suka bekerja keras. Masa depan Tuhan sediakan bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.